Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat saleh dan salehah rahimakumullah. Tujuan hidup adalah perkara yang asasi dan fundamental. Ia merupakan totalitas dari keseluruhan hidup manusia itu sendiri. Tujuan hidup manusia itu given, karena sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Ia tidaklah menciptakan langit dan bumi dan semua yang ada di alam semesta dengan main-main atau tanpa tujuan yang benar. Dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat ketiga. Demikian pula halnya dengan manusia, makhluk yang Allah istimewakan dan telah diberi kelebihan dari sekian makhluk yang ada. Allah Ta'ala tidaklah menciptakan manusia kecuali untuk sebuah tujuan yang besar dan risalah atau misi yang agung. Mustahil Allah menciptakan manusia tanpa suatu maksud yang urgen. Allah telah membantah sangkaan yang salah dari sebagian besar manusia. Firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115. Sahabat soleh dan solehah rahimakumullah, beribadah kepada Allah saja, tidak kepada yang selainnya, itu merupakan jalan yang lurus, jalan kebenaran, dan jalan kebahagiaan. Karena itulah jangan sampai kita terkecoh dan mengambil sesembahan serta Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberi peringatan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an ya'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu, dan hendaklah kamu menyembahku. Ini adalah jalan yang lurus. Dan sungguh ia, setan itu, telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti? Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Al-Quran Surat Yasin ayat 60-65. Sahabat soleh dan solehah rahimakumullah, bulan Ramadan datang untuk
kembali mengingatkan kita semua, tidak hanya terkait dengan ibadah saum dan keutamaannya, namun juga yang paling penting adalah tentang tujuan hidup kita ini. Sebagai makhluk, manusia tidak dapat membuat sendiri tujuan hidupnya. Kalaupun membuatnya, pastilah salah, keliru, dan sesat menyesatkan. Allah sajalah yang berhak menentukan, merancang, dan membuat tujuan hidup manusia. Dialah yang maha menciptakan, dan dia pula lah yang paling tahu tentang tujuan hidup makhluk yang diciptakannya itu. Manusia tinggal terima saja, karena ia sudah ready. Tujuan hidup manusia itu given dari Allah SWT. Kita sebagai makhluknya tinggal menerima dan mengikutinya saja. Firman Allah Ta'ala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Sahabat soleh dan solehah rahimakumullah, sekian dahulu. Terima kasih atas perhatian. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.